Selamat datang kembali di tutorial stokiometri reaksi kimia bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian yang kedua ini, kita akan melanjutkan dari yang kemarin, sembari mengingat yang kemarin kita telah membahas apa sih persamaan reaksi kimia, kemudian di dalamnya itu ada penulisan macam-macam reaksi kimia, kita mengenal adanya reaktan, adanya produk. Nah, untuk macam-macam reaksi dan tanda-tandanya kemarin kita sudah pelajari. Nah, kali ini kita akan mempelajari untuk yang bagian kedua adalah persamaan reaksi kimia dan bagaimana cara penyetaraan reaksi kimia. Masih ingat ya adik-adik? Kalau misalnya kita mau bikin suatu reaksi kimia, itu penulisannya adalah misalnya ada A plus B menjadi C plus D dengan menuliskan fasenya atau wujudnya, misalnya A plus B gas-gas menjadi C plus D adalah gas-gas juga seperti ini. Selain menuliskan persamaan reaksi kimia seperti ini, di mana A dan B artinya adalah sebagai reaktan atau zat reaksi, kemudian C dan D adalah produk, kita juga perlu menuliskan tanda panah. Nah, untuk tanda panah itu selalu mengarah ke arah kanan, agar artinya bahwa reaksi ini adalah untuk membentuk terjadinya produk. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya dalam reaksi kimia itu dikenal ada dua macam jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi reversibel, dan yang kedua adalah reaksi irreversibel. Ada yang tahu, ada yang ingat mungkin waktu di SMA, kalau kalian masuk di jurusan ilmu alam, pasti kalian ingat ya, reversibel artinya adalah reaksinya dapat dibolak-balik. Apa maksudnya? Sedangkan kebalikannya, karena ada kata "i" di sini, "i" kalau dalam bahasa Inggris itu kan maknanya adalah tidak. Jadi di sini artinya tidak dapat dibolak-balik. Atau artinya reaksi tersebut berjalan searah. Nah, kalau kalian perhatikan dari contoh yang ini, A plus B menjadi C plus D, itu kan tanda panahnya hanya menuju ke arah kanan. Artinya reaksinya adalah reaksi searah. Dari reaktan A plus B menjadi produk saja. Tidak bisa produk ini C plus D menjadi A plus B, itu tidak bisa. Itu yang dinamakan reaksinya irreversible. Tapi kalau misalnya ada contoh lain, misalnya A, kemudian ditambah C menghasilkan E misal, tapi di sini panahnya adalah seperti ini, saya tebalin ya. Jadi ada panah yang menuju ke arah kanan, tapi ada juga panah yang menuju ke arah kiri. Artinya reaksi tersebut adalah reaksi reversibel. Bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Jadi ada kemungkinan suatu saat ini A plus yang menjadi E bisa jadi E ini ikut berubah lagi menjadi A plus C. Seperti itu maksud dari reaksi reversibel. Walaupun di muka bumi ini untuk reaksi reversibel itu sedikit sekali. Kita banyak temui bahwa reaksi-reaksi kimia kebanyakan adalah reaksi yang irreversibel. Oke, kita lanjutkan di sini kalian bisa membacanya ya. Nah, apa sih penyetaraan reaksi kimia? Jadi kita tidak serta-merta menuliskan persamaan reaksi hanya seperti ini saja dengan koefisien dan tanda panah. Ada satu lagi yaitu perlu menyantumkan yang dinamakan adalah koefisien reaksi. Koefisien reaksi adalah untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara. Diperbolehkan mengubah jumlah satuan rumus kimia dalam kurung jumlah molekul atau satuan rumus, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengubah rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Jadi, yang dinamakan koefisien itu adalah jumlah satuan rumus kimia. Biasanya dituliskannya itu kalau dalam reaksi yang seperti ini tadi ya, tulisan lengkapnya adalah seperti AA plus BB menjadi CC plus DD, kita tulis fasenya juga ya, gas, gas,
gas. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada angka A kecil, B kecil, D kecil, inilah yang dinamakan koefisien. Jadi koefisien adalah jumlah satuan rumus yang biasanya diletakkan di depan dari zat-zat yang bereaksi ataupun zat-zat yang terbentuk atau produknya. Di koefisien reaksi dalam persamaan reaksi ini adalah nilai A, B, C, dan D. Dan nilai koefisien reaksi itu biasanya harus bilangan bulat dan sederhana. Jadi jarang banget misalnya menulis koefisien reaksi itu dalam bentuk pecahan. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok perlu suatu reaksi kimia itu disetarakan? Ada yang bisa jawab? Jawabannya mudah. Kalau misalnya reaksi itu kita tuliskan belum setara, maka nanti saat kita menuliskan konsep neraca massa, bukan neraca massa ya, intinya hukum kekekalan massanya dari reaktan dan produknya, itu bisa jadi akan berbeda kalau tanpa menuliskan koefisien reaksinya. Konsep molnya pun juga akan tidak bisa kita pahami. Begitu arti dari menuliskan atau tujuan dari penyetaraan reaksi kimia. Nah, ada langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi kimia. Langkahnya hanya ada dua ini adik-adik. Jadi yang pertama, tuliskan persamaan reaksi tak seimbang, perhatikan rumus molekulnya yang benar. Kemudian yang kedua, persamaan reaksi dibuat seimbang dengan cara menyesuaikan koefisien yang dijumpai pada rumus bangun reaksi dan hasil reaksi, sehingga diperoleh jumlah setiap jenis atom sama pada kedua sisi anak panah. Artinya pada kedua sisi anak panas adalah koefisien atau jumlah atom untuk yang di ruas kiri itu harus sama dengan yang di ruas kanan. Kita perhatikan contoh yang ada di halaman ini. Nah, saya ambil contoh yang soal atau yang reaksi kombinasi. Saya tulis ulang di sini, 4Al solid ditambah 3O2 gas menjadi 2Al2O3 solid. Bisa kalian perhatikan ya, ini adalah logam aluminium direaksikan dengan O2, terbentuknya adalah 2Al2O3. Bisa jadi kalau ada reaksi seperti ini, bisa jadi reaksinya itu pembakaran, atau bisa jadi reaksinya adalah reaksi pengkaratan. Kita bisa belum bisa memastikan ya, seperti itu. Nah, apa sih koefisien reaksi? Koefisien reaksi berada di depan setiap zat-zat yang ada di dalam reaksi ini. Jadi koefisien reaksi atau nilai koefisien reaksi untuk aluminium itu nilainya adalah 4, koefisien reaksi untuk O2 itu 3, dan koefisien reaksi untuk Al2O3 itu 2. Kalau reaksinya sebelumnya, kalau tanpa ada angka-angka ini, awal mula menuliskannya hanyalah seperti ini adik-adik. ALS ditambah O2 gas menjadi Al2O3. Kalian tentu masih ingat ya, bagaimana membuat, loh kok bisa sih Al ditambah O2 kok jadinya Al2O3? Masih ingat ya, ini adalah terbentuknya adalah karena reaksi ionik ya, istilahnya ya. Karena ini logam, O2 oksigen itu adalah non-logam, maka cenderungnya adalah membentuk ikatan ion di Al2O3. Kita balik lagi, kita coba untuk menyelesaikan dari pengertian langkah penyetaraan reaksi. Tadi kita tuliskan lagi persamaannya yang sebelum setara, itu seperti ini. Nah ini, kita belum menuliskan angkanya. Langkah yang kedua, persamaan reaksi dibuat seimbang dengan cara menyesuaikan koefisien dari setiap masing-masing rumus bangun reaksi dan zat hasil reaksinya. Kita ambil contoh, di sini kalian perhatikan, zat yang bereaksi atau atom apa saja sih yang bereaksi dalam persamaan ini. Yang pertama di sini kita temukan ada aluminium, dan juga yang kedua, atom yang terlibat ya dalam persamaan,
itu di sini hanya ada 2, yaitu yang kedua, oksigen atau O. Nah, langkah yang kedua untuk penyetaraan adalah jumlah setiap jenis atom atau jumlah setiap jenis atom pada kedua sisi anak panah harus sama. Nah, bagaimana kalau di sini ada 2, maka kita harus setarakan jumlah atom untuk aluminium di ruas kiri harus sama dengan yang di ruas kanan. Kita coba jumlah atom yang Al. Atom Al bisa kalian lihat bahwa di ruas kiri atau di ruas sebelah kiri anak panah, itu jumlah atom Al-nya ada berapa? 1. Itu di kiri. Saya bikin kiri sama kanan ya, agar memudahkan dalam penyetaraan reaksi. Sedangkan Al di sebelah kanan ada berapa atom? 2. 2 atom Al. Kemudian untuk atom oksigen, di ruas kiri itu ada O2, berarti jumlah atom oksigennya ada 2. Sedangkan di ruas kanan, atom oksigennya ada Al2O3, berarti oksigennya ada 3. Nah, dari sini kalian langsung bisa menyetarakan. Penyetaraannya biasanya itu bisa dibalik istilahnya. Kalau saya memudahkan biasanya seperti itu. Gampangannya, saya kasih contoh ya. Di sini, Al ini di sini koefisiennya kalau nggak ditulis, itu berarti koefisiennya adalah bernilai 1. Karena Al di sini 1, sedangkan di sebelah kanan 2, maka Al di sini harus dikalikan ada faktor pengalinya atau koefisiennya, yaitu angka 2. Jadi, di sini sudah menambah 2Al S ditambah O2 gas sama dengan Al2O3 solid, di mana untuk sebelah kiri jumlah atom dari aluminium di sini sudah ada 2, sudah setara, di sini juga udah 2. Nah, apakah oksigennya sudah setara? Belum. Di sini ada 2, di sini ada 3. Bagaimana agar menjadi 3? Berarti caranya untuk mendapatkan koefisien reaksi di sebelah kiri untuk O2, cara mencarinya adalah dengan cara hasil di ruas kanan dibagi dengan berapa kali atau berapa jumlah atom O di ruas kiri. Itu caranya untuk menunjukkan koefisien reaksinya. Sehingga di sini muncullah angka 3/2. Begitu. Lalu kita perhatikan apakah sudah setara semua. Setelah menuliskan ini, oh ternyata bisa kalian perhatikan setelah ada angka 3/2 untuk oksigennya, kita bisa menghitung jumlah atom oksigen di ruas kiri 3/2 dikali 2 ya, karena ini kan O2 itu berarti ada 2 atom oksigen. Sehingga 3/2 dikali 2 adalah 3, jadi sudah ada 3 atom oksigen. Sehingga ini reaksinya sudah setara. Tapi diingat kembali bahwa koefisien reaksi biasanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Maka karena di sini kita temukan angka pecahan, maka kita kalikan dengan 2 kalinya agar per 2-nya di sini hilang. Sehingga diperoleh angka koefisiennya adalah 4ALS ditambah 3O2 gas menjadi 2Al2O3S. Inilah yang dinamakan reaksi atau persamaan reaksi yang sudah seimbang. Mudah? Sama kan caranya? Sama yang tadi hasil dari halaman 8. Bu masih bingung? Kita lihat contoh yang lain. Mana lagi? Bisa diperhatiin mungkin ya. Kalau untuk contoh yang ketiga, reaksi substitusi di sini bisa juga sih, atau kita pakai yang kedua ya. Ini ada koefisiennya karena udah ada angka 2. Kalau yang contoh nomor 4, kebetulan ini koefisiennya 1 semua. Jadi, tidak usah buat contoh ya, yang nomor ini aja dulu. Substitusi, ini Zn. Oh, ini aja yang agak berbeda ya penguraian. CaHCO3 2 kali menjadi CaO 2CO2 dan H2O. Awalnya angka 2 di sini itu belum ada. Bagaimana cara penyetaraannya?
Kita samakan setiap atom yang terlibat dalam reaksi. Di sini ada atom kalsium, ada atom hidrogen, ada atom karbon, dan ada atom oksigen. Untuk kalsium sendiri di ruas kiri hanya ada satu, ruas kanan juga hanya ada satu, maka ini sudah setara. Di sini dan di sini sudah setara, nggak perlu ada koefisien. Kita cek jumlah hidrogennya. Di ruas kanan ini ada 2 atom hidrogen. Di ruas kiri, ingat kalau ada tanda kurung di sini, itu artinya ada tanda kurung pasti biasanya ada faktor pengalinya. Makanya ini kalau membaca senyawa ini membacanya adalah CaHCO3 2 kali. Atau nama kimianya itu adalah, ada yang tahu? Kalsium, bikarbonat ya. Tolong nanti dicek apakah benar apa salah, nanti jangan-jangan salah. Nah, di sini H di sini kita perhatikan dalam kurung di sini kan ada pengalinya ya. CaHCO3 2 kali. Berarti hanya ini dikalikan 2, kurungnya ini dikalikan 2, hidrogennya di ruas kiri ada 2 atom, di ruas kanan juga ada 2. Berarti di sini sudah setara, di sini sudah setara. Kita cek sekarang yang karbon. Karbon di sini, karbonnya karena di sini ada faktor pengalinya 2, maka di sini jumlah atom karbon di ruas kiri itu ada 2 atom. Sedangkan di ruas kanan sebelum ada angka 2, jumlah atom karbonnya hanya ada 1. Maka dengan cepat kita bisa menuliskan angka 2 di depan CO2. Begitu. Tinggal yang terakhir kita cek oksigennya. Jumlah atom oksigen untuk di ruas kiri, ini kan O3 dalam kurung 2 kali ya. Jadi artinya oksigennya awalnya di sini ada 3 atom oksigen dikalikan 2 kalinya. Maka ada 6 atom oksigen. Kita hitung di sebelah sini setelah ada koefisien angka 2 di sini, maka jumlah oksigen di sini ada berapa? 1, kemudian 2 kali 2, 4, ditambah 1. 4 tambah 1 tambah 1, hasilnya 6. Sehingga semua sudah setara. Begitu cara cepat untuk penyetaraan reaksi. Ada pertanyaan? Enggak ya, mudah. Ini contohnya yang lain. Misalnya adalah larutan asam klorida. Jadi kita bisa menuliskannya di sini. Karena larutan aqueous, HCl juga larutan aqueous, direaksikan dengan asam HCl sehingga hasilnya adalah garam NaCl, Ag, kemudian ada H2O liquid dan CO2 fasenya adalah gas. Di sini kita tuliskan dulu langkah yang pertama adalah menuliskan persamaan reaksi yang belum setara. Kalau belum setara itu kita biasanya tidak memberikan koefisien reaksi atau artinya angka di depan dari zat-zat yang bereaksi ini kita tidak ada koefisiennya, istilahnya seperti itu. Kemudian cara penyetaraannya sama, perhatikan jumlah atom yang terlibat dalam ruas kiri dan ruas kanannya. Di sini kita bisa perhatikan natrium, di sini sudah ada 2 ya, di sebelah kiri. Tapi di sebelah kanan, Na-nya hanya ada 1, maka dengan cepat kita bisa menuliskan koefisien reaksi di depan NaCl adalah angka 2. Kita perhatikan yang lain, apakah sudah setara? Yang di ruas kiri untuk natriumnya sudah setara, lalu kita berlanjut ke atom karbon. Atom karbon itu hanya di sebelah kiri hanya ada 1, maka ruas kanan kita cek, ternyata juga hanya ada 1, sudah setara. Kemudian oksigen, di sini hanya ada 3, di ruas kanan juga hanya ada 3 ya, sudah setara. Dan hidrogennya hanya ada 1 atau 2? Kita cek. Hidrogennya di sini hanya ada 1, di ruas kanan ada 2. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kita nambahin angka 2 di depan HCl. Kita cek apakah Cl-nya sudah setara, di ruas kiri menjadi ada 2 Cl, di ruas kanan juga ada 2. Nah, inilah setaranya. Berarti
Kesimpulannya di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Begitu. Gampang kan? Nah, ini. Nah, ini adalah untuk latihan. Tadi mungkin di perkuliahan sudah dibahas, tapi saya akan membahas satu persatu lagi. Di sini cara menyetarakannya, kita cek dulu setiap atom yang terlibat untuk nomor 1. Di sini reaksinya adalah reaksi penggabungan gas nitrogen ditambah gas hidrogen menghasilkan gas amonia NH3. Kita perhatikan hanya ada 2 jenis atom, yaitu atom nitrogen dan atom hidrogen. Di sini nitrogennya ada 2, di sebelah kanan hanya ada 1, maka kita langsung bisa menuliskan di sini ada 2. Kemudian hidrogennya di ruas kiri hanya ada 2, di ruas kanan ada berapa? 6, karena di sini hanya sudah ada 3, 3 dikali koefisiennya, berarti 3 kali 2 ada 6, maka 6 dibagi 2, karena di sini sudah ada 2 atom hidrogen, 6 dibagi 2 berapa? 3. Sehingga koefisien di sini ada 3. Oke, kejawab untuk yang nomor 1 ini jawabannya. Nomor 2, dengan cepat kita bisa menuliskan, di sini yang terlibat ada 3 atom, yaitu atom magnesium, atom hidrogen, dan atom klorin. Kita cek, ruas kiri, untuk atom magnesium 1. Di ruas kanan juga hanya ada 1. Kemudian kita coba Cl. Cl di sini ada 2. Di ruas kanan ada, di ruas kiri ada 1. Maka kita bisa menambahkan angka 2 di sini. Bagaimana dengan H2? H2-nya di ruas kanan sudah ada 2, di ruas kiri juga sudah ada 2. Berarti jawabannya untuk koefisien reaksi yang dituliskan di reaksi nomor 2 hanya mengubah ini saja, di HCl-nya saja. Sudah terjawab dengan cepat ya. Kalau kalian perhatikan, untuk reaksi nomor 2 itu adalah reaksi apa jenisnya? Substitusi. Sedangkan ini reaksi penggabungan. Ini di sini agak hati-hati karena yang terlibat ini ada kayaknya ada beberapa jenis atom, padahal hanya ada 3 atom mirip yang nomor 2. Tapi untuk yang zat di yang A, senyawa A sama senyawa B ada atom oksigen dan atom oksigen, di zat C dan di zat D juga ada atom oksigennya. Kita perhatikan sebenarnya nomor 3 hanya terdiri dari atom karbon, ada atom hidrogen, dan ada atom oksigen. Kita mau setarakan yang mana dulu nih? Yang paling mudah adalah menyetarakan dari karbon. Jadi jangan kalian coba-coba menyetarakan oksigennya dulu ya adik-adik, karena oksigennya di sini terlibat di banyak tempat, tidak hanya di satu senyawa saja. Misalnya ini ya, oksigennya kan di sini ada dua zat ya, di reaktan ada 2 zat dengan melibatkan atom oksigen, sedangkan di produk juga melibatkan melibatkan atom oksigen untuk 2 jenis zat. Maka itu jangan dilakukan terlebih dahulu untuk langkah awal penyetaraan koefisien reaksi. Yang kita setarakan adalah yang muncul hanya di satu zat di ruas kiri dan muncul satu zat di ruas kanan agar mudah. Bisa kalian lihat di ruas kiri C-nya ini kan hanya di C2H5OH ya, atau nama lainnya ini adalah senyawanya dinamakan etanol. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah alkohol, ini bentuknya jelas seperti ini. Kemudian ini reaksinya dibakar karena kalian bisa melihat bahwa hasilnya adalah CO2 plus H2O. Nah, atom C di ruas kiri itu ada 2, C2 ya. Tapi di ruas kanan hanya ada 1, maka kita langsung bisa menuliskan koefisien reaksi di sini ada 2. Setelah ketemu untuk koefisien reaksi di C, kita bisa mengambil yang oksigennya terakhir ya. Kita ambil mencari kesetaraan untuk yang jumlah atom hidrogen. Di sini jumlah atom hidrogennya hanya terlibat di etanol. Kita hitung jumlah atom hidrogennya ada 6. Di ruas kanan ada berapa? Ada 2 ya baruan. Berarti 6 itu adalah hasil kali 2 kali berapa? Jawabannya berapa? 3.
gitu. Kemudian sudah setara ya, hidrogen sama karbonnya sudah setara, baru terakhir kita menyetarakan atom dari oksigen. Ruas kiri kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ruas kanan ada berapa? 2 kali 2, 2O2 ya. Berarti 4, 4 tambah 7. Sehingga kita bisa menuliskan, karena di sini sudah ada 7, 7 dikurangi 1, karena C2H5OH kan koefisiennya tetap 1 ya. Jadi tetap. Kemudian yang di O2, sudah ada 2, berarti kan tadi 7 kurangi 1 adalah 6. 6 itu adalah hasil kali berapa, titik-titik, koefisien reaksi ini O2 titik-titik dikali 2, berapa? 6 sama dengan 2 kali 3. Nah, ini jawabannya untuk yang nomor 3. C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 dan 3H2O. Ini dinamakan reaksi combustion atau pembakaran. Nah, kalau berdasarkan dari 4 jenis itu, reaksi combustion kira-kira termasuk yang reaksi mana? Jelas ya, di sini reaksinya termasuk yang reaksi lebih cocok ke substitusi, mengganti. Kemudian yang nomor 4, kita lihat CaOH 2 kali, atau di sini karena aqueous, berarti ini CaOH 2 kali itu nama lain untuk air kapur ya adik-adik. Anak geologi kan sangat erat sekali sama batuan karbonat ya. Ini nama lain dari air kapur, itu CaOH 2 kali. Ditambah H3PO4. Nah, langkah yang pertama sama ya kayak yang tadi, kita harus tahu berapa jumlah atom yang terlibat di dalam reaksi ini. Bisa kalian perhatikan ada Ca, kalsium, ada oksigen, ada hidrogen. Di sini sama, masih ada hidrogen, ada oksigen, dan fosfor. P adalah simbol untuk unsur atau atom fosfor. Jadi jumlah atom atau jumlah atom yang terlibat di reaksi nomor 4 itu ada berapa? 1, ada berapa jenis ya? Ada kalsium 1, 2, 3, dan 4. Caranya sama, Bu, ini saya menyetarakan yang mana dulu? Setarakan yang hanya ada satu atom yang terlibat di ruas kiri dan hanya ada satu atom yang terlibat di ruas kiri pada satu zat saja. Kira-kira kita mulai dari mana? Betul, yang kalsium. Kalsium kita cek, kalsium di sini jumlah atom kalsium hanya ada satu atom, di ruas kanan bisa kalian cek ada 3. Maka langsung kita bisa tuliskan koefisien reaksi untuk CaOH 2 kali ada 3. Itu caranya. Setelah itu, apalagi ya Bu yang disetarain? Kita cek lagi. Ada kalau O sama H muncul di 2 zat ya, di ruas kiri. O sama H, O-nya muncul di 2 Bu, tapi hanya cuma muncul di 1. Oke, boleh sih, bisa aja. Tapi kita cari yang paling minimal lagi. Oh, ternyata kita temukan adalah fosfor. Fosfor hanya muncul di H3PO4 dan hanya muncul di Ca3PO4 2 kali. Di sini berarti kita bisa langsung, di sini jumlah fosfornya hanya ada 1 atom fosfor, sedangkan di ruas kiri, di ruas kanan ada PO4 2 kali, maka atom fosfor di ruas kanan ada 2. Sehingga kita bisa menuliskan koefisien reaksi untuk H3PO4 adalah 2. Saya mungkin untuk yang nomor 4, karena agak panjang, saya tulis biar agak jelas ya. Tapi mungkin fasenya tidak saya tuliskan, tidak apa-apa ya. Jadi kita sudah dapat ini, H3PO4 dan Ca3PO4 2 kali. Nah, yang belum dapat adalah H2O. Langkah selanjutnya kita hitung apa? Koefisien atau hitung jumlah atom untuk hidrogen. Hidrogen bisa kalian perhatikan, hidrogennya di ruas kiri untuk yang di CaOH 2 kali ada berapa? Di sini ada H2, H2 kali 3, berarti 6. Di sini sudah ada 6 atom H. Kemudian di sini sudah ada berapa? 2 kali H3. 2 kali H3 berarti 6 juga, 6 atom H. Berarti total di ruas kiri itu ada 12 atom H.
Maka di ruas kanan pun nantinya itu harus ada 12 atom H. Kita cek karena di sini sudah ada H2O untuk senyawanya, zatnya, maka kita bisa tahu bahwa 12 atom H ini dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga reaksi ini sudah setara pasti. Gitu caranya adik-adik. Mudah atau susah? Dan kalau kalian cek lagi, oh iya, betul ternyata angka-angkanya adalah ini untuk yang nomor 4. 3, 2, kemudian 6. Lanjut untuk nomor 5 tadi kita udah coba ya, jawabannya adalah 4, kemudian tadi ini 3, kemudian di sini 2. Oke? Nah, untuk yang nomor 6, nomor 6, aduh Bu, kok kayak saya lihatnya susah ya Bu. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 atom yang terlibat jenisnya, yaitu ada Cu atau tembaga, ada hidrogen, ada nitrogen, dan ada oksigen. Tapi yang agak membingungkan adalah apa ya istilahnya ya, di sini kita mungkin pakai cara seperti biasa yang langkah 1, 2 tadi, mungkin agak kesulitan. Makanya di sini ada keterangan bahwa untuk nomor 6 penyetaraannya memakai bilox. Ada yang ingat ya tadi, bilox itu adalah bilangan oksidasi. Nah, ini adalah bantuan atau cara pengerjaan untuk nomor 6. Mungkin dari sebagian kalian ada yang agak bingung, tapi sebagian kalian mungkin ada yang ingat, oh iya ini kan waktu seperti SMA, Bu. Betul. Jadi, bilox atau bilangan oksidasi itu biasanya adalah untuk mempermudah dalam penyetaraan reaksi kimia juga, selain menggunakan dua cara yang disebutkan di atas. Biasanya, kapan memakai penyetaraan dengan memakai bilox itu jika ada atom-atom dari dalam reaksi ini yang muncul beberapa kali. Misalnya di sini kan oksigen ya. Oksigennya tidak hanya muncul di satu senyawa di ruas kiri dan satu senyawa di ruas kanan, enggak, tapi munculnya oksigennya kan di ruas kiri memang ada satu, tapi di ruas kanan ada 3 senyawa. Kita lihat, nah bilox yang perlu diperhatikan dalam aturan angka dalam penulisan bilox adalah untuk setiap atom atau setiap unsur yang sifatnya bebas tidak berikatan dengan atom lain, itu biloxnya adalah 0. Seperti itu. Kemudian untuk molekul-molekul diatomik, masih ingat ya molekul diatomik? Jangan-jangan lupa lagi ya. Untuk molekul diatomik adalah misalnya seperti ini, O2, N2, apalagi I2. Nah, ini biloxnya juga 0. Jadi selain unsur bebas, biloxnya yang 0 adalah di molekul diatomik. Kita cek. Nah, masih ingat oksidasi? Oksidasi itu adalah reaksi kenaikan bilox atau biloxnya naik dari ruas kiri ke ruas kanan, itu nilai dari biloxnya kan kalian tahu ya. Di sini ruas kiri ada Cu, di ruas kanan juga ada Cu, di mana di sini Cu-nya yang mula-mula adalah 0 itu mengalami perubahan, biloxnya di ruas kanan itu menjadi naik plus 2. Ada cara untuk menghitung bilox. Biasanya arti bilox itu sering diartikan sebagai muatannya juga bisa, karena biasanya seperti itu. Oke ya. Di sini Cu yang mula-mula 0 naik menjadi plus 2, reaksinya dinamakan reaksi oksidasi. Sedangkan kalian perhatikan di HNO3 itu mengalami reduksi atau penurunan bilox untuk yang di bilox di nitrogennya. Nitrogennya di HNO3 itu plus 5, sedangkan di ruas kanan itu adalah plus 4. Bisa dipahamin ya? Nah, kalau kalian perhatikan yang namanya bilox misalnya untuk H2O itu berapa?
Bilox untuk H2O itu 0. Tapi kalau ditanya biloxnya hidrogen itu berapa? Biloxnya hidrogen itu plus 1, sedangkan oksigennya adalah min 2. Karena bilox dari suatu senyawa itu nilainya juga tidak ada bermuatannya istilahnya, jadi 0 juga. Nah, setelah kalian ketahui, oh yang ini kenaikannya 2, oh yang ini mengalami penurunan 1, maka yang harus dilakukan adalah perkalian silang. Yang mula-mula oksidasi di sini dikalikan 2, maka yang dikalikan 2 adalah yang di sini. Sehingga dikali 2, maka koefisiennya di sini muncul yaitu 2NO2. Sedangkan koefisiennya di Cu masing-masing hanya cukup dituliskan tetap 1 dan 1. Ini jangan diubah-ubah ya, tetap 2 ini. Kemudian setelah ini ketemu, kita bisa menyetarakan koefisien reaksi apa? Koefisien reaksi, ya koefisien reaksi di HNO3. Caranya bagaimana? Kita cek jumlah nitrogen, jumlah atom nitrogen di ruas kanan, kita hitung. Yang pertama di sini N, tapi dikalikan 2 kali, maka jumlah atom nitrogen di CuNO3 2 kali itu ada 2 atom N. Sedangkan di sini N-nya ada 2 juga. Maka ada 4. Sehingga di ruas kiri yang pertama di sini hanya ada 1, maka kita tuliskan angka 4 di depannya. Bisa dipahami? Oke, setelah angka 4 ini muncul, terakhir kita menghitung koefisien atau menghitung jumlah penyetaraan untuk jumlah atom hidrogen. Di sini hanya ada 4 atom hidrogen, sedangkan di sini baru ada 2, maka kita bisa langsung menuliskan 2 di depannya. Sehingga ketemu hasil akhir untuk penyetaraan reaksi kimia itu seperti ini. Oke, begitu mungkin ya untuk tutorial pertama, kedua kita kaitannya dengan stokiometri reaksi kimia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.